Kalian pernah kepikiran nggak, apa sih persamaannya selebrasi gol di lapangan bola sama ritual sakral di pura? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan semuanya itu berpusat pada satu hal, tarian. Yuk kita kupas tuntas bahasa universal yang satu ini. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Ada gerakan gemulai penari Bali, luapan emosi seorang atlet yang ngegolin, formasi super sinkron dari grup K-pop, sampai lompatan giring waktu dapat kabar baik. Kelihatannya beda banget kan? Tapi coba deh kita rasain lagi. Ada satu benang merahnya. Semuanya itu adalah ekspresi. Ekspresi murni yang keluar lewat gerakan tubuh. Dan ya, itulah inti dari tarian. Betul banget. Soalnya kita sering banget kejebak mikir kalau tari itu ya harus gerakan yang dihafal, yang rumit, yang dipelajari di studio. Padahal tari itu bisa dibilang bahasa pertama kita loh, bahkan sebelum kita bisa ngomong. Sebuah bahasa yang bisa nyampaikan rasa seneng, sedih, harapan, bahkan marah, tanpa kenal batas negara atau budaya. Nah, kalau selebrasi gol yang spontan aja bisa kita sebut tarian, ini kan jadi agak bingungin ya. Jadi sebenarnya batasannya di mana sih? Apa yang bikin sebuah gerakan itu bisa kita sebut sebagai tari? Sebenarnya definisinya itu simpel tapi dalam banget. Tarian adalah bentuk ekspresi yang pakai tubuh buat bikin gerakan yang ritmis dan indah. Kata kuncinya di sini cuma satu, ekspresi. Sama kayak puisi yang bukan cuma soal milih kata-kata yang bagus, tari juga bukan cuma soal nyusun langkah-langkah yang keren, tapi tentang pesan dan rasa yang ada di balik setiap gerakannya. Biar lebih kebayang seberapa luasnya dunia tari ini, coba kita bandingin dua kutub yang beda banget. Di satu sisi ada tari tradisional, anggap aja dia ini kayak penjaga warisan budaya. Aturannya ketat, lahir dari sebuah komunitas, dan tujuannya seringkali buat ritual. Nah, di sisi lain ada tari modern. Ini kayak seorang pemberontak. Aturannya didobrak, lahir dari pemikiran satu orang, dan tujuannya buat ekspresi pribadi. Oke, kita udah ngerti apa itu tari. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam lagi, yaitu kenapa? Kenapa coba manusia di seluruh penjuru dunia, dari zaman dulu sampai sekarang selalu punya dorongan buat menari? Emangnya apa sih yang kita cari dari gerakan-gerakan ini? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar buat senang-senang atau hiburan aja. Sejak dulu kala, tari itu punya peran yang penting banget dalam masyarakat. Bisa jadi perekat antar warga, jadi catatan sejarah, bahkan jadi jembatan buat nyambung ke dunia spiritual. Intinya, ada 3 fungsi utama dari tarian yang bikin dia jadi kuat banget. Dia bisa jadi doa yang diucapin lewat gerak, bisa jadi pertunjukan yang bikin kita terpukau, dan bahkan bisa jadi buku sejarah hidup yang diwarisin turun-temurun. Yuk kita bedah satu-satu. Fungsi pertama, dan ini mungkin yang paling tua, adalah sebagai ritual. Seperti kata penari legendaris Martha Graham, tari itu bahasa jiwa yang tersembunyi. Keren banget kan? Coba deh bayangin tari kecak di Bali. Itu bukan cuma tontonan biasa loh. Setiap teriakan cak dan setiap gerakan tangan itu adalah bagian dari komunikasi yang sakral. Sebuah cara buat nyeritain kisah dan menyalurkan energi spiritual. Lanjut fungsi kedua, yang ini pasti kita semua udah familiar banget, sebagai hiburan. Pikirin aja energi yang luar biasa di konser K-pop, atau keanggunan seorang balerina di panggung, atau bahkan suasana seru di lantai dansa pas lagi ada pesta. Nah, di sini, tari jadi tontonan yang manjain mata dan bikin semangat kita naik. Dan yang terakhir, ini fungsinya mungkin sering banget kita lupain. Tari sebagai perpustakaan hidup. Jauh sebelum ada tulisan, banyak budaya tuh nurunin sejarah, mitos, dan nilai-nilai penting lewat tarian. Gerakan-gerakan dalam tari saman dari Aceh misalnya, itu bukan cuma indah dilihat, tapi juga punya pesan tentang kebersamaan, disiplin, dan keimanan. Diajarin terus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, karena tujuannya beda-beda, ada yang buat ritual, hiburan, ada juga yang buat ngajarin sesuatu, makanya wajar aja kalau gaya tari di seluruh dunia itu jadi ribuan macamnya. Masing-masing punya dialek dan bahasa geraknya sendiri. Coba yuk kita intip 3 kategori besarnya. Yang pertama, tari tradisional. Anggap aja ini tuh kayak DNA budaya sebuah bangsa yang diwujudkan dalam gerakan. Setiap detail kostumnya, setiap lekukan jarinya, itu nyimpen cerita tentang adat, alam, dan kepercayaan masyarakat di mana tarian itu lahir. Terus muncul deh tari modern. Kelahirannya ini bener-bener kayak pemberontakan ngelawan aturan balet klasik yang kaku banget. Para penari modern nggak ngejar kesempurnaan teknis, tapi mereka bertanya, gimana ya caranya tubuhku ini bisa nunjukin rasa berat, rasa marah, atau rasa rapuh? Jadi fokusnya beralih ke kebebasan berekspresi. Dan yang paling baru, ada tari kontemporer.
Nah, ini cerminan dunia kita sekarang yang serba campur aduk, serba gado-gado. Seorang koreografer kontemporer bisa aja ngegabungin gerakan tari Jawa yang tenang dengan teknik hip-hop yang meledak-ledak. Atau bahkan masukin elemen yoga. Nggak ada batasan sama sekali. Yang penting, idenya nyampe. Jadi, dari selebrasi gol sampai ke ritual yang sakral, kita udah lihat kan betapa luas dan kayanya dunia tari ini. Kalau ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat dari perjalanan kita kali ini, nah ini dia intinya. Jadi, ada 3 hal penting buat kita ingat. 1, tari itu tentang apa yang kita rasain, bukan cuma apa yang kita lakuin. 2, tari itu bukan sekedar hiasan, tapi pilar penting masyarakat. Bisa jadi doa, hiburan, bahkan buku pelajaran. Dan ketiga, dunianya itu nggak terbatas. Dari yang setia menjaga tradisi, sampai yang nggak pernah berhenti bikin hal-hal baru. Oke, sebagai penutup, aku punya satu tantangan kecil buat kalian. Coba deh pikirin hari ini, dari pagi tadi sampai sekarang. Kalau hari kalian ini adalah sebuah lagu, kira-kira tarian apa yang cocok buat menggambarkannya? Apakah tarian yang penuh semangat, tarian yang capek, atau mungkin tarian yang penuh harapan? Jangan-jangan, tanpa kita sadari, kita semua ini menari setiap hari. Kita cuma belum menyadarinya aja. Terima kasih sudah menyimak.